Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Video ini dibuat sebagaimana untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah Manajemen Keuangan Pendidikan dengan dosen pengampu Siti Ibrah Mustafa Kamal, SE, MSc. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai sistem dan mekanisme penganggaran pendidikan, penggalian sumber dana pendidikan, dan efektivitas serta efisiensi pembiayaan pendidikan. Namun sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyudi, NIM 20.312.00.0059. Saya Ismatun Amriya Bahtiar dengan NIM 20.301.20.079. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya Muhammad Farhan dengan NIM 20.312.0046. Perkenalkan, nama saya Indrawati Putri dengan NIM 20.300.1269. Baiklah, bismillah. Yang pertama itu pengertian penganggaran. Anggaran adalah landasan dari proses pengendalian manajemen pada hampir semua organisasi. Yang kedua, sedangkan penganggaran adalah perencanaan yang digunakan secara kuantitatif dalam bentuk keuangan dan ukuran kuantitatif lainnya. Selanjutnya yaitu sistem penganggaran. Adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan yaitu pertama, tradisional budgeting system, yang dimana pada sistem ini terbagi menjadi dua, yaitu pertama sistem line item budgeting dan yang kedua zero based budgeting, yang dimana pada sistem line item budgeting ini lebih mengarah kepada input, yang dimana perubahan terletak pada jumlah anggaran yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan kurang menekankan pada output yang hendak dicapai serta kurang meningkatkan pada prioritas dan kebijakan secara nasional. Adapun penyusunan anggaran pada sistem ini ada tiga, yaitu pertama hanya berdasarkan pada besarnya jumlah anggaran pada tahun sebelumnya, dan yang kedua yaitu item-item anggaran yang sesuai dengan peruntukannya dikelompokkan ke dalam butir-butir mata anggaran kegiatan. Yang ketiga yaitu konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar terhadap anggaran baru. Selanjutnya yaitu zero based budgeting, yang dimana pada zero based budgeting merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan dengan apa yang telah terjadi di masa lalu, tetapi apa yang kita butuhkan pada saat ini. Sistem selanjutnya yaitu Planning, Programming, and Budgeting System atau disingkat dengan PPBS, yang dimana pada sistem ini diyakini mampu memecahkan masalah keterbatasan anggaran yang tersedia, karena memang sistem ini dikembangkan untuk memecahkan keterbatasan anggaran. Adapun proses penyusunan anggaran pada sistem ini yaitu pertama, kita menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, mengkaji pengalaman di masa lalu. Ketiga, melihat prospek perkembangan yang akan datang. Keempat, menyusun rencana
menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan. Setelah keempat proses tersebut dilaksanakan, barulah kita melangkah ke proses selanjutnya, yaitu pertama, menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditentukan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu setelah semuanya dilaksanakan, barulah kita melangkah ke proses yang terakhir, yaitu menentukan berapa jumlah anggaran yang dibutuhkan pada program-program tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem mekanisme penganggaran di Indonesia. Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah sistem pernyataan yang berkaitan dengan program pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan atau dengan kata lain fiskal, serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan, proses pendidikan, dan hasil sekolah yang direncanakan. Ada dua bagian dalam proses penganggaran, yaitu perkiraan pendapatan dan pengeluaran. Kaitannya dengan proses penyusunan anggaran ini, Lipan mengemukakan 4 fase pokok, yaitu yang pertama, merencanakan anggaran. Merencanakan anggaran ini adalah kegiatan yang mengidentifikasi tujuan, menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam penampilan personal yang dapat diukur, menganalisis alternatif pencapaian dengan tujuan analisis cost, dan membuat rekomendasi alternatif pendekatan untuk mencapai sasaran tertentu. Dan yang kedua yaitu mempersiapkan anggaran. Mempersiapkan anggaran ini adalah menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya distribusi, dan sasaran program penganggaran perlu dirumuskan dengan jelas. Dan yang ketiga yaitu mengelola pelaksanaan anggaran. Mengelola pelaksanaan anggaran ini yakni melakukan pembukuan, melakukan pembelanjaan dengan membuat transaksi, membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan mempertanggungjawabkan keuangan. Yang keempat yaitu menilai pelaksanaan anggaran. Menilai pelaksanaan anggaran ini dapat juga diartikan dengan menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang. Biaya pendidikan pada dasarnya menitik beratkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung oleh masyarakat. Biaya secara sederhana berarti jumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa. Pembiayaan pendidikan berhubungan dengan distribusi beban pajak dalam berbagai jenis pajak, kelompok manusia serta metode pengalihan pajak ke sekolah. Hal yang penting dalam pendidikan adalah berupa berapa besar uang yang harus dibelanjakan, dari mana sumber uang yang dapat diperoleh, dan kepada siapa uang harus dialokasikan. Dalam mengefektifkan biaya pendidikan, ada 3 strategi yang harus dilakukan. Nah, strategi ini yang pertama adalah strategi penganggaran atau dengan kata lain adalah budgeting strategi. Budgeting strategi ini merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dalam waktu tertentu. Yang kedua yaitu proses penganggaran atau budget proses. Proses penganggaran ini dapat meliputi hal yang sederhana, yang bersifat informal pada lembaga kecil yang hanya membutuhkan beberapa hari sampai dengan proses yang sangat rumit dan panjang pada perusahaan atau institusi besar seperti dalam suatu pemerintahan yang membutuhkan waktu berbulan-bulan ataupun bahkan lebih dari 1 tahun. Dan yang ketiga yaitu anggaran induk atau master budget. Anggaran induk ini merupakan dokumen yang yang menjadi sandaran bagi organisasi dalam mencapai tujuan strategi dan rencana jangka panjang untuk periode yang akan datang. Suatu organisasi menyusun pedoman anggarannya untuk periode yang akan datang yang berdasarkan tujuan strategi dan rencana jangka panjang tujuan organisasi tersebut. Anggaran induk untuk suatu periode disusun mengikuti pedoman anggaran, dan anggaran induk ini merupakan anggaran operasi organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggalian sumber dana pendidikan, mana pembiayaan pendidikan bersumber dari pemerintah. Pertama adalah dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah dalam hal pelaksanaan pendidikan.
mana memiliki tujuan meringankan beban masyarakat peserta didik dalam menjalankan proses pendidikan, dimulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dalam pasal 6 Permendikbud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang besaran operasional, yaitu berdasarkan jumlah peserta didik di sekolah. Pertama adalah jenjang SD, yaitu 19.000 per tahun, dan SMP 1.100.000, SMA 1.600.000, dan terus kepada SDLB atau sekolah dasar luar biasa yang dibutuhkan bagi para anak yang berkebutuhan khusus, yakni sekitar 2 juta rupiah. Dana BOS dialokasikan kepada seluruh elemen sekolah secara menyeluruh, mulai daripada penerimaan peserta didik baru, pengembangan koleksi manajemen perpustakaan, kurikuler dan ekstrakurikuler, kebutuhan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan, dan pembiayaan guru, tenaga PNS, dan juga pemeliharaan sarana dan prasarana. Adalah dana dari orang tua, baik dalam bentuk komite sekolah dan dewan pendidikan. Ini berperan dalam memberikan pertimbangan dalam setiap kegiatan dan juga melakukan pengawasan dalam setiap pelayanan dan kegiatan di sekolah, dan juga menjalin kegiatan pendukung di sekolah, dan juga menjalin hubungan sosial dan komunikasi di masyarakat. Adapun peranan komite sekolah bukan saja berfokus pada dana, melainkan bisa juga dalam bentuk pikiran, saran dari masyarakat, dan juga dalam tenaga penyelenggaraan kesatuan pendidikan. Dalam hal sumbangan dana yang diberikan oleh daripada komite sekolah itu, dananya bersifat sukarela yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan sekolah dan juga yang memerlukan bantuan yang disesuaikan dengan keputusan bersama. Ketiga adalah dana dari masyarakat, yang mana baik dalam bentuk bantuan dan juga kepedulian masyarakat di dalam dunia pendidikan, baik dalam bentuk fisik seperti pembangunan gedung sekolah, meja dan kursi dan lain-lain, dan juga baik secara pikiran dan saran dari masyarakat. Dengan hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi yang besar bagi dunia pendidikan. Dan juga di sini peran masyarakat itu sangat penting, yang mana dalam lembaga pendidikan itu tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya peran dari masyarakat, yang mana itu masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pendidikan, proses pembiayaan, proses rapat, dan juga disinilah masyarakat itu berfungsi sebagai pengontrol jalannya pendidikan. Selanjutnya adalah efisiensi dan efektivitas dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Efektivitas yaitu adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang ingin dituju. Efisiensi pembiayaan pendidikan yaitu untuk mengetahui efisiensi dalam pembiayaan pendidikan digunakan metode analisis keefektivitas biaya atau loss effectiveness yang memperhitungkan besarnya kontribusi setiap masukan dari pendidikan terhadap efektivitas pencapaian tujuan pendidikan. Upaya efisiensi
eksternal dan internal. Yang pertama itu efisiensi eksternal dihubungkan dengan metode last benefit analysis, biaya dengan penghasilan sebagai hasil pendidikan dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan.